Jadi banyak sekali cara-cara setiap orang untuk ngamalin sholawat. Ada yang lebih suka sholawatan bareng-bareng, ikut dalam. Sekali lagi ini bukan tata cara yang mutlak dan kalian harus persis seperti yang aku contohin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku pingin share atau pingin ngebahas dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang masuk melalui chat WA yang nanya kayak gini, Kak, boleh nggak sih ngamalin sholawat sambil beraktivitas? Atau boleh nggak ngamalin sholawat sambil tiduran? Atau sambil nonton TV kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau kakak sendiri ngamalin sholawatnya seperti apa? Nah, karena pertanyaan ini banyak banget yang nanya, jadi sekalian aja aku bahas di video kali ini. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Sebelum itu, teman-teman bisa nyimak video aku yang ini. Nah, di situ dijelasin bahwa tidak ada tata cara khusus untuk ngamalin sholawat. Jadi kita boleh ngamalin sholawat sambil beraktivitas, misalnya sambil belajar, atau kita lagi berkendara, kita baca sholawat di dalam hati. Kemudian ya intinya tidak ada tata cara khusus gitu ya. Kita boleh sholawatan rame-rame atau juga kita hadir dalam majelis sholawat kayak gitu. Jadi tidak ada tata cara khususnya. Jadi disclaimernya di sini adalah apa yang cara aku ngamalin sholawat ini tidak mutlak harus seperti ini gitu. Di lingkungan aku sendiri juga, dari teman-teman aku maupun saudara-saudara aku, banyak juga dari mereka yang sholawatannya itu ikut dalam sebuah majelis gitu, kayak majelis sholawat. Jadi pada hari tertentu mereka hadir dalam majelis sholawat, kemudian sholawatannya bareng-bareng. Atau juga di desa aku itu ada yang namanya arisan hadrah sholawat gitu. Jadi nanti sholawatannya tuh gantian, dikunjungi anggotanya setiap rumah gitu. Jadi banyak sekali cara-cara setiap orang untuk ngamalin sholawat. Ada yang lebih suka sholawatan bareng-bareng, ikut dalam sebuah majelis, atau lebih suka sholawatan yang bersenandung gitu ya, sambil diiringi hadrah kayak gitu. Jadi banyak sekali macamnya. Kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk ngamalin sholawat itu sendirian dengan cara duduk bersimpuh atau bersila. Emang mengkondisikan diri benar-benar hikmat, benar-benar mengkondisikan diri supaya lebih khusyuk gitu. Jadi aku lebih suka ngamalin sholawat itu sendirian. Jadi kita misalnya nih habis sholat, nah habis sholat itu kan kita masih masih kondisinya masih bersih, masih suci, masih punya wudhu, kemudian kita masih duduk di atas sejadah. Nah di situ aku ngamalin sholawatnya dalam kondisi seperti itu. Baca sholawatnya bisa kita langsung sambung setelah kita membaca wirid la ilaha illallah, kita bisa langsung sambung ke sholawatnya. Atau kalau enggak, jadi habis selesai sholat fardu terus kita wiritan, terus kita berdoa. Nah setelah berdoa itu aku baca istighfar dulu, kemudian bismillah, baru ngamalin sholawat dengan hitungan yang ingin aku capai. Contohnya yang 4444 kali itu. Jadi seperti itu cara aku ngamalin sholawat. Nah jadi lebih milih untuk emang bener-bener duduk hikmat, baca sholawat dengan hitungan tertentu, kemudian baru berdoa tentang hajat yang ingin dicapai kayak gitu. Nah selain yang emang duduk hikmat kayak gitu, aku juga ngamalin sholawat sambil kayak motoran gitu ya. Tapi itu bukan menjadi yang utama gitu loh. Jadi yang kayak beraktivitas itu aku nggak pernah ngitung, dan itu emang udah kayak yang ya udah kita dalam kehidupan sehari-hari emang memperbanyak baca sholawat. Tapi kalau untuk yang hitungan tertentu gitu ya, yang 1000 atau yang 4444, itu emang bener-bener aku milih waktu khusus untuk baca sholawat, duduk gitu ya, duduk khusus ngamalin sholawat lalu berdoa tentang hajat yang ingin dicapai. Kenapa aku memilih cara bersolawat yang seperti itu? Karena itu adalah sebuah upaya atau bentuk kesungguhan aku bahwa aku tuh benar-benar mau datang ke Allah. Jadi aku harus memberikan waktu yang istimewa untuk berdua sama Allah, tentunya dengan perantara baca sholawat. Berarti kita juga
melibatkan Rasulullah gitu ya. Jadi aku benar-benar pingin memberikan waktu yang istimewa. Kemudian aku datang dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang punya wudhu, berpakaian yang rapi, udah dandan kayak gitu ya. Jadi benar-benar kayak ini pertemuan istimewa gitu loh. Apalagi kita datang ingin bermunajat. Kenapa aku memilih ngamalin sholawat dengan cara seperti itu? Karena itu merupakan bentuk upaya dari diri aku, bentuk kesungguhan aku bahwa aku pingin datang ke Allah. Nah, kita pingin datang ke Allah, ya kita memberikan yang istimewa gitu loh. Kita memberikan waktu yang istimewa, benar-benar berdua gitu ya. Dengan perantara sholawat berarti kita juga melibatkan Rasulullah. Terus juga kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan masih punya wudhu, kemudian kita berpakaian rapi, dandannya rapi. Jadi kayak bener-bener siap datang khusus gitu, datang khusus kita menghadap kepada Allah. Nah itu yang aku tanamkan dalam pikiran aku. Sama halnya kayak kita mau datang ke orang yang menurut kita bisa membantu kita. Nah, dan si orang ini nih, ini tuh termasuk orang yang penting, orang yang punya jabatan, orang yang punya kuasa, kemudian orang kaya gitu ya, yang mungkin dia punya istana atau rumahnya bagus banget. Nah, kita mau datang ke orang ini. Nah, kira-kira nih, kalau kita mau datang ke rumahnya, kita mau berpenampilan apa adanya nggak? Misalnya kita ya udahlah kita datang ke sana dengan pakaian yang seadanya, kemudian kita datang ke sana nggak usah mandi dulu gitu. Ya udah pokoknya apa adanya langsung menemui si orang ini gitu. Padahal kita tahu nih orang penting, orang punya jabatan, orang kaya kayak gitu ya. Kemungkinan besar dari kita kalau ingin menemui si orang penting tadi yang dirasa bakal bisa menolong kita tuh pasti udah persiapan sebaik mungkin. Kita berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi, berpakaian yang bagus. Nah, dengan persiapan yang sebaik mungkin baru deh kita datang menemui orang tersebut. Nah, dengan analogi sederhana kayak gitu, dalam kehidupan sehari-hari aja kita kayak gitu ya. Kalau mau menemui orang yang dirasa penting, yang bisa menolong kita berpenampilan atau benar-benar persiapan dengan baik. Nah, kenapa kita nggak kayak gitu juga kepada Allah? Bahkan seharusnya lebih gitu ya, saat kita emang benar-benar punya hajat, terus kita tahu bahwa Allah lah yang akan mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, saat kita emang mau datang kepada Allah, seharusnya kita bisa memberikan yang istimewa dari diri kita. Kita memberikan waktu yang terbaik, waktu istimewa kita cuman berdua gitu ya. Kemudian berpenampilan yang rapi, berpakaian yang bagus kayak gitu. Jadi istimewakanlah waktu kita emang bener-bener mau datang kepada Allah. Jadi itu alasannya kenapa aku lebih memilih ngamalin sholawat yang bener-bener nyediain waktu yang khusus. Entah itu antara asar menjelang maghrib atau di waktu malam hari menjelang tidur. Jadi misalnya mau tidur kita bisa sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian ngamalin sholawat dengan target tertentu yang ingin kita capai kayak gitu. Dan itu dilakukan untuk membiasakan diri, itu bisa dengan kita meniru riyadhahnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi 40 hari riyadhah. Jadi 40 hari pertama, kemudian mungkin kita masih belum ngerasakan keajaibannya sholawat, atau kita ngerasa masih belum, doa kita belum terkabul, jangan berhenti gitu, lanjutin ke 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Nah, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dan udah menjadi sebuah kecintaan tersendiri buat kita ngamalin sholawat. Dan suatu saat insya Allah kita bakal ngerasain juga yang namanya keajaiban sholawat. Sekali lagi, ini bukan tata cara yang mutlak dan kalian harus persis seperti yang aku contohin tadi. Nah, jadi boleh banget kalau kita mau ngamalin sholawat sambil beraktivitas. Apalagi mungkin dari teman-teman ada yang udah jadi ibu rumah tangga, yang kemungkinan manajemen waktunya juga masih harus membagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Tapi paling enggak kan kita punya waktu 24 jam. Nah, kita pilih dari 24 jam tersebut waktu yang istimewa, emang benar-benar kita khusus ngamalin sholawat. Oke, itu tadi share dari aku tentang tata cara aku pribadi ngamalin sholawat itu seperti apa.
Kemudian banyak sekali juga yang tanya, Kak boleh nggak ngamalin sholawat waktu haid? Boleh. Jadi misalnya teman-teman pingin riyadhah sholawat 40 hari, misalnya di tengah-tengah 40 hari tersebut ada haid atau menstruasi, boleh tetap dilanjutin. Misalnya kalau aku waktu haid itu lebih suka ngamalin sholawat sebelum tidur. Jadi tetap boleh kita ngamalin sholawat waktu haid. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semangat buat teman-teman yang ngamalin sholawat. Terus percaya dan yakin bahwa kita pasti ngerasain keajabannya sholawat, keberkahannya sholawat, insya Allah. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.